percaya bahwa setiap apa yang sudah Tuhan berikan buat kami tidak layak kami, namun Kau layakkan kami, Kau tebus kami, dan biar kami sungguh-sungguh di hadirat-Mu. Dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi anak-Mu ini, sehingga apapun yang boleh anak-Mu sampaikan pagi hari ini itu adalah kata hati Tuhan buat setiap kami, sehingga boleh menguatkan kami, menghiburkan kami, menjadi jawaban kami. Tuhan, yang terluka Tuhan beban hati kami, yang sedih Tuhan hiburkan, yang sakit kami percaya mukjizat-Mu nyata bagi hari ini. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Shalom. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya pagi hari ini. Ya, karena masih termasuk Idul Fitri, jadi masih banyak yang ada keluarga atau kita bersilaturahmi ya, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan ya. Pagi hari ini buat saya luar biasa istimewa. Selamat datang, ini ada teman lama saya Ibu Tri Endar Beni, panggilannya Yeni, dengan suaminya Mas Anto ya, yang kebetulan dulu waktu sekolah itu di Tulungagung nih Pak Anto ini. Ya, Yeni ini satu angkatan dengan saya waktu SMA. Cuman beliaunya ini IPA jadi murid yang sering dibanggakan dengan banyak guru gitu ya. Kalau saya IPS, murid yang sering jadi bahan percontohan untuk murid lain, kata guru-guru itu ya. Dan semuanya hanya kasih dan kemurahan Tuhan. Minggu-minggu sengsara Kristus, pagi hari ini kita mengenang bahwa Kristus luar biasa untuk kita ya. Dan semuanya ini karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Yuk bersama-sama kita baca di Yesaya 53. Ya, Yesaya 53. Kita mulai aja dari ayat yang ketiga. Ya. Mungkin Pak Widodo bisa membacakan, ini lektor kita. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Ya, nafs kita ini ada di Yesaya 53. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini Yesaya, Nabi Yesaya yang ditulis kurang lebihnya itu 750 tahun sebelum Masehi, sudah diberikan satu nubuatan tentang Yesus Kristus. Nubuatan ini diberikan. Nah, ketika semuanya digenapi, Pak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, di 1 Petrus ayat 2:24 sampai 25, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah
sembuh. Amin. Siapalah kita? Apalah kita? Hari ini kita mengenang pengorbanannya. Minggu Palem biasanya diinikan. Mungkin kalau kita tidak terlalu populer ya di karismatik. Tetapi mungkin kalau di saudara kita yang di Katolik, di Protestan itu sangat dijalankan dengan hikmat sekali ya. Bahkan mereka berpuasa, bahkan mereka memberikan diri, dan puasanya itu enggak puasa seperti puasa pada umumnya gitu, enggak ya. Puasanya itu biasanya kita puasa apa yang kita sukai, apa yang selalu kita mau. Nah, itu harus benar-benar dihindari gitu ya. Nah, hari-hari ini kita merasakan bahwa Minggu Palem ini luar biasanya Tuhan gitu ya. Sengsaranya Kristus ketika dia harus ditikam karena pemberontakan kita. Ketika ia harus menanggung dosa kita. Ya, siapalah kita gitu loh. Sampai kita ini benar-benar ditebus oleh Tuhan ya. Rasanya kok kayak aduh Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan Yesus untuk kita ya. Nggak bisa ngomong deh pokoknya ya. Mungkin ini kan rata-rata sudah umur ya Mbak Ide kan seumur ini. Ya, dulu zaman SMA itu Bu Yeni dan rombongannya ini, guru-guru itu kalau masuk ke ruang IPS, ke kelas kami gitu miskin, kalau delokan aja kaya SD, aja kaya Heni ku marek hura-hura tok ae ngono. Delokan iku lho IPA 1, IPA 1 ya kowe ya. IPA 2. Delokan ya ini ku pinter, prestasi. Gak kaya arek loro iki, saya SD dan Heni yang jejeran gitu. Kita cuman ketawa-ketawa toh gitu ya. Wah, kok mereka ini sungguh sangat luar biasa gitu loh ya. Jadi contoh gitu. Nah, ini beneran saya sama Heni. Gak pinter sekolah, tapi nilai api-api. Gitu. Guru matematika zaman itu, ini enggak ya, siapa guru matematika? Pak Didi. Masih bujang. Aku gak iso matematika. Wong aku ngitung ya umpamane 1 juta dikurangi 500. Suwi. Ki apa ya carane enak. Awake dhewe matematika tek sok entuk 8. Tenang es. Cedeki Pak Didi. Pak, apa yang bisa saya bantu? Oh iki es. Nanti nilainya kamu yang masukin ya. Oke Pak. Jadi nilainya anak-anak tak buka saiki ya. Iki arek IPA, IPA 1, IPA 2, IPS 1, iki lebokno nilai kabeh. Wis Pak, wis tak lebokno kabeh. Nilaiku Pak, wis sak arepmu. Wongkong enggak. Lah ini Pak, ya terserah lah, wis pokoknya pantes ngono lho. Ya wis Pak, aku gak gelem songo Pak. Soalnya aku kan ketok goblok Pak. Saya bilang gitu. 8 ae Pak sing pantes. Ya wis 8. Aku yen ning lebokno yen. Guru olahraga ya ngono. Guru olahraga baru, waktu itu baru. Saya lupa namanya guru olahraga. Katanya teman saya ini, males aku nek kanthi ngomong mlayu-mlayu barang ngono es. Tenangane. Cedeki ya Mbak Heni. Pak, zaman dulu kan enggak kayak sekarang sekolahan serembong ya. Baju kan pendek-pendek segini, celana pendek segini. Lah kancaku Heni ku ayu ya. Ayu wis bintange SMA 13 angkatanku. Katoke pendek. Sampe iki temenan iki ambek dekku tambah dingenekno ngene. Pak males Pak, no lari. Ambek dinggule disenggolno guru. Temenan iki kejadian. Kok aku sing nyedeki dengan sebelah. Iya Pak, sano Pak. Ya terserah. Kok kok sore nang ndi nang omahe SD Pak. Rumah saya tuh pinggir jalan besar, jadi mudah dijangkau. Sama saya tak jedeki Pak, nang mana Pak? Ayo Pak, dolen Pak. Ya wes. Karena waktu itu mereka tuh masih lulusan baru-baru gitu. Wakal mokong itu guru olahraga, guru IPS yo, tak Jatmiko itu pacaran sama BB. Ini ngudoi ya apa? Geografi gak iso kongkon ngapalno, kadek kongkon ngapalno ngene bareng. Pulau Jawa terdiri dari ngene. Wes dicedheki ae. Nakal banget, pemberontakan, melakukan hal yang tidak
menyenangkan hati Tuhan tapi menyenangkan hati manusia. Ini sungguhan Pak. Heni ini kelas 1-nya itu nggak naik. Saking ngopongnya ya. Guru-guru itu gudoi kabeh ngono. Asli iki sampai guru-guru perempuan gini. Mau kok ngarek loro iku? Ya memang. Itu berlanjut loh yang lulus SMA itu saya itu hanya kuliah ambil antropologi di IPGRI wis itu kelas kasaran underdog ya, wis universitas murahan bawah kok ya ini enggak ITS ya ambil teknik apa ya, kimia, ambil teknik kimia ITS. Waduh, bisa dibayangkan gitu loh betapa ilmuwannya ya kan, hidupnya ininya itu sangat toto. Saya dulu kuliah enggak, kuliah turu waktu skripsi. Katanya dosen pembimbing saya bilang gini, tak gawe nota S. Oke Pak, tapi katanya dia gitu, oh Pak, ya apa, waduh dewasa ya, waduh mateng aku, Pak aku harus dibujuk Pak. Loh iya tak? Iya, padahal belum. belum, masih naksir-naksiran aja sama Pak Iwan. Tak tunjukin Pak Iwan, terus kata dosen pembimbing saya gini, jangkrik Londo yo, iya Pak, aku males nek lokal Pak, aku seneng interlokal Pak. Nawakal banget gitu loh. Kalau minggu kita sama-sama GKJW, dia GKJW Wiyung, saya GKJW Darmo. Kalau minggu Sabtu saya udah dugem aku ya. Studio Is ya. Kowe ngerti tamu itu? Nggak tahu, dia hidupnya hanya di gereja GKJW. Saya sama sahabat saya wis nari wis gak karu-karuan, lagune wis flash dan lah gitu. Betapa hancurnya. Gitu loh. Tapi ketika Tuhan jamah saya, ketika Tuhan bawa saya di rumahnya, ketika Tuhan sentuh hati saya dalam satu persekutuan, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bilang, wah siapa saya? Siapa saya ini Tuhan? Kok Tuhan pakai gitu loh? Karena pemberontakan kita, karena kehancuran hidup kita, karena kejahatan kita. Ganjaran kita itu loh, ganjaran saya ini bukan hukuman, tapi keselamatan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saya menjadi sembuh. Tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit secara psikis. Hidup lama ditinggalkan, kita hidup baru sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya kalau memang kita hari ini hidup lama, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, layakkan aku Tuhan, sucikan aku Tuhan, kuduskan aku Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Orang yang patut dibuang, orang yang patut dihukum, orang yang patut menerima ganjaran karena perbuatannya yang tidak baik. Ketika itu saya dihakimi oleh diri saya seperti itu. Jadi biji matamu, ya gak layak Tuhan angkat dijadikan biji mata. Makanya saya selalu bilang, dengan apa aku balas. Makanya hari ini apapun saya, kalau yang namanya pelayanan budal, bu melaku, bu berangkat saya kalau untuk Tuhan. Karena dijadikan biji matanya loh. Siapa kita ini? Taruh kehidupan lama kita, hidup lama kita ditaruh, dan Tuhan berikan yang terbaik. Penyesalan kita Tuhan dengarkan. Yoel 2 ayat 13, Yoel 2 ayat 13 dikatakan di sana, koyakkanlah hatimu, koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu, dan kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Yoel 2 ayat 13. Koyakkan hatimu,
Nggak perlu baju kita, nggak perlu secara fisik, tetapi hati kita taruh, Tuhan ini loh aku Tuhan, Tuhan ini loh aku Tuhan, hidup lamaku tak buang Tuhan. Kalau hari ini enggak, aku itu loh enggak seperti itu, aku enggak hidup dugem, aku enggak minum minuman keras, itu maaf loh ya. Ya ini mungkin enggak tahu karena hanya sampai SMA, setelah keluar SMA saya peminum berat ya, ambek Heni. Maaf ya, maaf ya. Cuman dia nggak mau yang murah memang, yang high class karena Heni waktu itu punya pacar. Maaf ya, zaman dulu sih udah punya suami, punya perusahaan 7. Dia dikasih 1 perusahaannya waktu itu. Jadi hidup kami sangat berhura-hura. Lalu ketika saya pacaran sama Pak Yuan naik call, saya diketawain, aku diguyu loh ya nambah Heni. Di pacarmu numpak gol T120 kalau gara-gara ngono bodi ambek sasis pisah itu. Dadi nek direm ngono ku bodine iku maju sasis mandek maju legek ngono iku sungguhan. Aku nih Juan, iki mobilnya ya apa? Gak apa-apa, tenang aja, ini sudah diurapi Tuhan. Nah kalau gak percaya itu tanya Pak Alek. Ya Pak yo. Kalau apa Pak sing bodine ambek sasis punya papa itu yang pisah itu, jadi nek direm bodine maju, sasisnya mundur ya. Saya diketawain sama sahabat saya. Bila ini kan mobilmu ini kapan sugihmu? Numpak ini loh. Dia punya Mercy waktu itu. Zaman itu Tiger. Wis sampai ya Pak Roman ya. Tiger Pak Roman ya. Belum New Ice sih, belum masih yang Tiger gitu. Wis sombong ini tak setirian. Yo, wah, ambek mobil, wah, dicakal polisi nang ngene Raya Darmo. Cekel polisi, saya cuma bilang gini, kau tanya ke lagu, anaknya Haji Sukri, ya, lah. Haji Sukri itu di Surabaya terkenal. Kan anaknya Haji Sukri, ya, sekarang benar. Wah, loro ini begitu. Gak masuk akal buat saya kalau hari ini saya benar-benar dengan Tuhan. Hari ini koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Koyakkan apa yang ada di dalam hatimu, bukan luarmu. Berbaliklah kepada Tuhan. Gak usah hidup yang lama, hidup yang baru. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Halo Lia, halo Mas Gaga. Ini putra-putri dari Pak Basa ya, lagi liburan gitu loh, ngaku, ayo masuk nggak apa-apa. Ya saya lanjutkan. Ketika saya benar-benar hidup baru dalam Tuhan, saya lupakan semuanya itu, saya lepaskan hidup itu, saya tersiksa. Tuhan, kok gini ya? Gitu. Ya, teman-teman saya pada menjauh semua. Minggir, anak Bunda Maria lewat. Saya itu sampai gitu. Kan anak Bunda Maria lewat, Heni lo lewat ya, karena dia Katolik ya. Jadi saya bertiga bersahabat itu, saya Kristen, Heni Katolik, Yuli Muslim. Jadi kami 3 keyakinan yang berjalan bersama gitu ya. Dan ketika saya benar-benar balik, saya bilang sama Heni, sorry ya Heni, hari ini aku lepaskan semua kehidupan lama, aku dipisui. Aku bocah dhewean wis. Kak wis sorry yo Hen. Maaf yo. Jangkrik kon. Saya dikitakan bener ini. Enggak, aku mau hidup dalam Tuhan. Aku dijamah Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Melayani ku apa sih es? Ya melayani Tuhan. Lah ya apa embo wis gak ero pokoke aku melayani ya. Noto bangku, nyapu halaman itu yang bisa saya lakukan pada saat itu. Belum bisa doa, gak iso aku doa, gak iso aku ben KJW gak sok doa ya temenan. Doaku mek iku ya Bapak kami, kuwi lancar aku nek Bapak kami. Nek liyane wis remah dong. Tak ndek, gak iso aku wis temenan. Saya tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat berlimpah. Dari situ saya benar-benar diubahkan. Hari ini Tuhan mau. Mungkin kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Mungkin hidup lama kita adalah hidup yang
Maaf ya, kadang beda waktu berhadapan dengan di belakang. Mungkin loh ya, nggak tahu lagi. Ya, masih banyak orang seperti itu. Dengarnya, iya ya ampun, baik ya Pak, Insya Allah. Kok cantik sih? Ya ampun, aduh, Bapak ini diberkati ya, begitu noles. Delok-delok ngomong itu. Kebayai tak ngerti. Nek nang omah iku kondo sing lanang iku gak tau dikekno kopi. Mosok iya wong sing lanang iku yo ngono, ketoke nang gereja haleluya haleluya bahasa roh asik sandalane rono kabeh. Tik tik tik. Tapi nek nang omah delok sing lanang senengane nampak sing wedok. Temen begitu wonge lali balik noleh ini, loh kok kembali Pak, HP-nya ketinggalan. Oh HP-nya ketinggalan, ini ya Pak, punya Bapak ya. Ya ampun Bapak ini kelihatan kan, kok wonge balik ngono mati kan wong iku. Lalian, wis tuwek ya ngono iku. Ngono ae gayahe. Kadek salom tar. Hidup lama itu, bener nggak? Hari ini ayo kita kembali benar-benar koyakkan hidup kita yang lama. Kembalilah kepada Tuhan. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu kita mengenang sejarah Kristus yang sudah berkorban untuk setiap kita. Dan harus benar-benar kita hayati. Kristus lahir, Kristus hidup. Bahkan dia mati bangkit untuk kita. Untuk kita yang percaya, supaya kita itu mendapatkan tempat, bener kan? Di rumah Bapakku banyaklah tempat, kata Yesus. Gak ada jalan lain selain melalui Yesus. Ya, aku bertobat karena itu ya. Karena inakana wuduha iya kata sagi bidina sirotol mustaqim. Sirotol lagi na'am anta alaihi. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tuhan izinkan, maka dibuka lagi Yohanes 16:6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ saya taruh hidup saya. Saya mau hanya satu keselamatan di dalam Kristus. Ayo kita benar-benar merasakan hari ini, sungguh-sungguh melakukan pertobatan. Minggu Palem yang indah, sengsara Yesus menuju penyaliban, bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena kita, pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita diselamatkan oleh Dia. Amin. Berbahagialah setiap kita. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Di dalam Yoel tadi Nabi Yoel mengingatkan bahwa pertobatan sejati bukan sekedar tampilan luar, bukan pakaian kita yang harus terkoyakkan, tetapi perubahan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita merenung sejenak, berhubunganlah secara pribadi dengan Tuhan. Untuk menyongsong Paskah, minggu-minggu sengsara Kristus ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh mengingatkan kami untuk betul-betul bertobat. Hal-hal yang tidak berkenan dan mendukakan hati Tuhan, kiranya Tuhan ampuni dan Tuhan buang ke dalam tubir laut yang paling dalam. Dan Tuhan jadikan kami baru. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu yang luar biasa Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jadilah hati. Kita pujikan refnya saja, bisa ditampilkan Linda. Dalam kelahiran
ini. Bapak Ibu bersama saya tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya banyak orang boleh melihat bahwa istana rumahmu ada di dalam anak-anak ini semuanya. Tidak perlu mau tahu sebelah kanan kirimu, pertobatan pagi hari ini di dalam nama Kristus. Yang masih mungkin punya kebiasaan tidak baik, kehidupan yang tidak baik, hari ini dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Jadikan kami istanamu Kristus, hingga layak Kau bersemayam di hati kami Tuhan. Mari kita pujikan dengan lembut pujian ini. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kehidupanku, agar ku membuat kasih-Mu di dalam hidup. Bersihkan Tuhan dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku membuat agar kasih-Mu di dalam hidup. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah. Mari kita sambut dengan bangkit berdiri, katakan dengan kesungguhan hatimu, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, sucikan aku Tuhan, aku membuat agar kasih-Mu di dalam hidup. Bersihkan Tuhan dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam. Kami minta Bapak Yohanes Tuhan berdoa. Sekali lagi katakan tempat yang layak, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oh haleluya.
kami terus boleh mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bukan pengorbanan yang biasa-biasa saja Tuhan, tetapi pengorbanan yang luar biasa untuk membawa kami orang berdosa diampuni dosa kami ya Tuhan, sehingga kami bebas, kami boleh memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.